Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat rumah baca dimanapun Anda berada. Senang sekali saya bersama Herna Pratama selaku host pada sore hari ini. Kita akan kembali berbincang di acara Bincang Sore Ramadan Rumah Baca Anak Nagari dengan topik yang sangat MC. Nah, kalau biasanya mungkin teman-teman kalau pernah melihat ada MC mungkin atau mungkin di acara pernikahan atau mungkin di acara resmi formal pemerintah dan acara-acara yang lain. Nah, kita udah jawabnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Alhamdulillah. Sehat Bang Romi? Salam sehat. Salam literasi. Salam literasi Bang Romi. Nah, hari ini kita berjumpa dengan mungkin sudah tidak asing lagi di pusaran acara-acara resmi pemerintahan Kota Bukit Tinggi maupun acara pernikahan. Siapa lagi kalau tidak Uda Rahmat Romi atau kalau bisa dipanggil Bang Romi. Beliau juga merupakan penyiar di RRI Bukit Tinggi, baik di program 1, program 2, program 3, dan program 4. Beliau juga ahli core and the core di bidang MC, juga di MC pernikahan, kemudian resepsi, dan juga mungkin kalau teman-teman tahu yang mengisi acara Pawai 17 Agustus kemarin, itu beliau juga itu. Nah, beliau juga pandai berpuisi dan kemudian terbukti ya beberapa hari yang lalu Bang Romi menjuri di Padang Luar ya Bang? Kok tahu ya? Iya, soalnya kami remaja masjid kemarin ke Padang Luar, jadi kebetulan nih ada informasi ada puisi dakwah, ternyata jurinya Bang Romi nih. Oh iya Bang Romi. Ada yang ikut nggak kemarin tuh? Kalau yang utusan puisi dakwah sih nggak ada Bang Romi, yang kemarin tuh sudah cermat. Cuman kemarin cek ditanya sama panitianya jurinya siapa nih? Oh, puisi dakwah Bang Romi. Oke. Bang Romi kalau ditanya puisi udah sharing ya juri. Alhamdulillah. Okay. Nah, Bang Romi, kita hari ini berbincang mengenai MC atau menjadi seorang pembawa acara. Kan gini Bang Romi, banyak istilah-istilah yang ada mengenai sebuah acara, bisa jadi MC atau host atau moderator atau mungkin pembawa acara. Nah, ini masing-masingnya sama atau berbeda sesuai penempatannya, Bang? Oke. Lepas dari itu semua, sebenarnya ini adalah salah satu bentuk dunia kita. Ya. Yang mana MC, announcer, presenter itu beda. Penempatannya aja. Kalau di radio announcer ya. Misalnya kita acara-acara di luar itu host gitu. Oke, berarti sesuai penempatannya berbeda ya, Bang? Sebentar, ini manggil siapa nih? Bang Ari. Siapa namanya? Bang Hernan. Iya. Bang Hernan. Bang Hernan. Cakep aja, sampai cakep aja ngomongnya nih. Udah biasa sih Bang, jadi host Bang. Ini. Keren. Ya, lanjut, Bang Herman. Oke, berarti apakah MC, presenter, host itu sama istilahnya, definisinya, atau berbeda sesuai dengan penempatannya, Bang? Ya, sebenarnya tergantung di mana dia bertugas aja. Kalau misalnya dia live, ya. Kalau misalnya on air itu announcer. Kalau misalnya acara-acara yang lainnya tuh MC. Gitu loh. Oke, jadi bergantung di mana penempatannya, apakah dia resmi atau non formal ya, Bang? Ya. Nah, ada mungkin satu pertanyaan yang mungkin agak menjanggal nih. Kalau misalkan MC misalkan gini Bang Romi, kita mau mengadakan acara resmi nih, menghadirkan instansi pemerintah. Nah, itu kan ada misalkan dari wali kota, dari instansi lain, kepala dinas, Kasekda, ketua DPRD. Itu kan pasti masing-masingnya ada gelar akademik atau gelar mungkin gelar daktuanya belakang. Itu apakah perlu dibacakan mungkin misalkan kepada yang terhormat Bapak Haji Muhammad Ramlan Nurmantias SH atau cukup nama wali kotanya saja? Iya.
Tergantung eventnya. Kalau eventnya itu ada hubungan dengan budaya dan itu penting sampaikan. Tapi kalau misalnya enggak kita takut nanti salah. Jadi kita, Oke, berarti cukup cukup menyebut nama wali kota saja tanpa gelar akademik nggak masalah ya, Bang? gelar akademik sebaiknya disebutkan. Tapi kalau misalnya gelar apa gitu. Tapi kalau Nah, dia yang lain disampaikan, itu sampaikan gitu. Tapi takutnya nanti disebutkan bulan apa gitu atau oke, oke. kayaknya nggak ada kan. Oke. Tidak mengajar akademik itu biasanya disebutin. Itu bagus apresiasi buatnya yang hadir gitu. Oke, nah Mbak Romi, kalau untuk menyampaikan, misalkan menyebutkan gelar akademik tamu yang datang, itu apakah kita singkat, misalkan kita contohkan ya Mbak Romi, kepada yang terhormat Wali Kota Bukit Tinggi, Haji Muhammad Ramlan Nurmantias SH, atau dibacakan kepanjangannya, atau kayak kepada yang terhormat Wali Kota Bukit Tinggi, Haji Muhammad Ramlan Nurmantias, Sarjana Hukum, atau seperti itu Bang, dipanjangkan gelarnya. Kuncinya tuh kalau buat MC itu simple, jelas. Yang pertama bacain. Kalau next Oke. magang atau namanya ya kalau ini udah kan. Oke. Nah, Mbak Romi, kalau menjadi seorang MC itu kan nggak mungkin kita sekali dua kali langsung di MC terkenal kan nggak mungkin. Ini pengalaman pribadi juga yang nanyain ya. Karena Pak Herman juga keren suaranya. Jangan-jangan profesinya juga MC ya. Gimana Bang? Ini pengalaman pribadi Abang juga sebenarnya. Sering MC juga ya. Bisa nggak berbagi cerita gitu Bang, dari awalnya Bang MC, ada suka dukanya, lika-likunya, sampai sekarang Abang menjadi MC terkenal, terus menjadi MC formal terus menerus, baik di acara 17-an mungkin atau di acara HUT Bukit Tinggi dan sebagainya macam Bang. Oke. Terima kasih sepakarnya. Saya bangga banget bisa satu yang berbagi sore, dan tadi ada sedang juga saya jatah sore ya, jatah terakhir ini Bang ya. Iya, betul. Para yang hebat tadi ini berawal saya dulu pengen baca di radio karena saya orang kampung ya, orang menikmati pasti nggak nyangkut saya seorang penyiar, bisa announcer yang punya pendapatan, punya profit untuk membawakan acara yang boleh dibilang alhamdulillah karena coba untuk menjadi seorang announcer yang itu saya pernah dengan kita MC itu luar biasa, kita bisa berbagi rezeki dengan orang tua, keluarga gitu ya. Oke. Dulu dengan radio. Jadi kalau MC sama announcer dulu lebih dulu announcer kayaknya. Lebih duluan penyiar radio. Di Radio Sasa terkenal saat itu di salah satu radio, nggak apa disebutin ya, Radio Bimantara FM di Inkorba. Bagus acaranya, ada acara baca puisi gitu, kenangan lagu. Ya aduh, kapan ya dan gimana ya caranya untuk bisa baca puisi di radio itu? Dan saya coba-coba nanya, tapi waktu itu belum ada kesempatan ya. Saya coba di radio lain, malah justru waktu dites saya cukup direspon, juga mendapatkan yang tertinggi, tapi karena telat besok harinya, apapun alasannya ini jadi pengalaman buat teman-teman. Kalau buatnya menjadi MC, menjadi presenter, host dan segala macam itu waktu itu harus benar-benar jangan sampai telat gitu, karena kita harus menghargai yang hadir maupun waktu yang telah diberikan untuk kita. Ya, kalau saya telat waktu itu malah justru maaf saya tidak bisa menerima Anda karena Anda telat. Aduh kaget gitu, padahal cuma tes gitu kan, ditolak. Tapi waktu itu ADM-nya ngomong, Romi coba aja daftar sekali lagi gitu. Mana tahu besok Romi saya yakin Romi bisa terima. Tapi saya udah down waktu itu. Justru ada kesempatan sabar menunggu, mencoba di radio pertama tadi saya tunggu-tunggu. Ya, ternyata di sana dites yang dulu kepengen baca puisi ternyata
sekalian aja baca ini katanya jadi penyiar radio. Jadi terima di sana di radio, tes 3 bulan, habis itu diterima menjadi satu dari awak penyiarnya. Ya, walaupun gajinya dikit, tapi saat itu saya dapat pengalaman yang luar biasa, bisa diterima di RRI, ya kan? Tes waktu di RRI salah satunya adalah baca puisi di serangkaian acara lainnya, karena waktu itu cuma honor ya, bukan resmi yang kayak sekarang nih P3K atau PNS gitu loh. Terima, habis itu langsung on air gitu. Dan ada beberapa kandidat yang juga punya potensi yang sama, tapi nggak tahu rezeki bersama saya, alhamdulillah saya menjadi penyiar saat itu. Ya, sekian lama menunggu honor, jadi udah keluar SK, ya. Dan semua dulu berasal dari hobi, bisa menjadi profesi, gitu. Kalau MC di mana-mana, awalnya dulu karena bosan juga ya, kadang siaran di balik apa namanya ya, di belakang panggung gitu ya, cuma suara kita dengar, kenapa nggak muncul gitu loh. Ya dari acara ulang tahun yang nggak dibayar, abis itu muncul, datang request habis itu malah justru dalam seminggu itu 3 atau 4 kali. Iya kan, nah, gitu. Tapi sekarang karena faktor usia, karena faktor ini juga ya, kita di radio, tugas tanggung jawab sebagai abdi negara, jadi nggak bisa nerima semua order. Gitu. Oke, cukup menginspirasi juga pengalaman Daromi mungkin yang awalnya dari hobi, karena udah lama terus, dan udah nyaman, makin nyaman lagi, akhirnya rezeki Bang Romi akhirnya menjadi abdi negara, jadi PNS di RRI Bukit Tinggi. Nah, sahabat rumah baca dimanapun Anda berada, ini cukup menginspirasi, karena saya pun dulu pernah menjadi MC formal acara di kampus si Bang Romi. MC sudah. MC apa? Ya, seminar? Seminar udah pernah dulu, kemudian pembukaan lomba juga sudah pernah, jadi pernah juga jadi MC formal, itu berdua sama perempuan, jadi yang perempuannya itu bahasa Inggris, saya pakai bahasa Indonesia. Keren, dari kampus ya? Iya, dari kampus. Nah itu dari situ sampai sekarang kayak, weh enak nih di MC nih, apalagi lihat banyak MC formal, kemudian jadi presenter, pengen juga sih tertarik untuk jadi. Karena semuanya tuh serangkaian aja gitu. Kalau udah menjadi MC, biasanya insya Allah bisa jadi, kalau udah punya pengalaman moderator gitu kan. Iya. Ya. Kalau moderator saya pemakalah itu sering tuh Bang Romi. Okay, saya jadi moderator kan. Lalu apa kata dosen? Dari semua mahasiswa cuma Anda yang pandai mengelola diskusi, pandai mengelola ini. Oke. Padahal sejujurnya Bang Romi, untuk ilmu MC itu masih apa ya Bang Romi? Masih belum mendalam dan masih belum cukup ilmunya. Tapi tahu-tahu dibilangnya seperti itu gitu Bang Romi. Otomatis kan kayak terpacu lagi untuk lebih belajar lagi gitu. Yang penting kuncinya kita dapat dan menguasai banyak kosakata yang secara kita ada yang Oke. Jadi Bang punya anak yang sekarang juga punya hobi MC. Nah, justru kalau awal-awal ini dia disuruh di sekolahnya tampil nak. Kadang ngeluarin uang yang tidak sedikit, meal up-nya, bajunya, tapi tampil. Malah justru setelah dia tampil, saya ngasih duit ke dia pribadi, walaupun di sekolah dia nggak dapat gitu. Ya kan? Jadi jangan cari-cari cari-cari ini acara bagus nggak diambil, ini acaranya ada duit baru diambil, nggak, jangan kayak gitu. Semakin banyak kita tampil, semakin terasah kemampuan kita. Ya gitu. Ya siapa sangka kita orang rela-rela bayar kita dalam suatu acara itu ada 3 juta, ada 2,5 juta. Kalau misalnya sekarang malam bayi naik, besok nikah, besok resepsi 5 juta pernah terima. Bayangin hari begini, Masya Allah. Iya kan? Gitu. Kadang ya acara-acara, ya ada juga banyak di luar sana acara yang sesuai dengan budget dari panitia. Iya. Misalnya dari tertentu gitu, dia punya standar gitu. Enggak apa-apa. Kosan kita bisa acara orang gitu. Oke. Nah, kebetulannya saya sering nih dengar Bang Romi, waktu awal-awal kenal Bang Romi itu kan masih SMP. Ini siapa lainnya, MC-nya bagus nih. Tanya sama Bunda, oh Bang Romi itu dari RRI. Asik nih, gitu. Dengarlah. Rajin dengar RRI sekarang nih. Makasih. Oke, Masya Allah. Bahkan juga disuruh Bunda kayak udahlah RRI aja ngisi acara gitu. Kemarin itu juga pernah Rumah Baca punya program anak ceria, jadi mendongeng juga di RRI Programa 3 kalau nggak salah tuh Bang.
Programa satu kali ya. Sorry, programa satu ya Allah, aku lupa sih. Programa 3 itu khusus untuk siaran apa namanya Nasional. nasional. Oh iya ya, sorry lupa. Oh ya, programa satu. Nah, Satu. Mbak Romi, di RRI kan Mbak Romi Sering ya. bertugas di RRI. Ya, gimana? Nah, ada nggak dulu RRI mengadakan kompetensi MC atau announcer atau host atau presenter gitu, Bang? Oke. Buat RRI sendiri banyak acaranya paling internal untuk kami. Walaupun kami bekerja di RRI, banyak juga teman-teman yang sepertinya di posisinya DM gitu, disangka orang ini orang RRI pintar semua nih, enggak juga sih. Jadi makanya adakan pelatihan-pelatihan internal kita, karena bisa jadi seorang penyiar itu punya kegiatan lain, sementara ini acara di kantor nggak ada yang bisa tugas. Ya udah, teman yang dapat pelatihan tadi yang spontan bisa jadi master ceremony atau MC gitu. Misalnya acara, nggak mungkin dong Bang Romi aja yang bawa acara, misalnya acara kantor, misalnya acara pelantikan, baru juga acara ulang tahun apa namanya atau mungkin acara syukuran atau acara Jumat gitu, misalnya ada pengajian, nggak mungkin baru juga. Jadi teman-teman udah standby juga yang lain gitu. Berarti istilahnya kan teman-teman Ada lomba, ada sih kerjasama dengan satu institut perguruan tinggi, tapi sempat apa ya batal karena mungkin mereka belum siap, karena kita cuma menjembatani kita punya tempat, tapi mereka sepertinya kurang matang gitu ya. Nah, maunya kita nanti next ada pelatihan, tunggu aja nanti di salah satu komunitas baru juga akan mengadakan pelatihan setingkat SD, SMP, dan SMA. Doain, sekarang udah penyejakannya udah coba komunitas itu Bang Romi audiensi dengan Kepala RRI, dan kita juga Bang Romi akan menjadi satu dari praktisi yang akan terlibat di kepanitiaan. Ya, MC dan presenter bagaimana. Oke. Nah, Mbak Romi, dengan segudang pengalaman yang Mbak Romi miliki dari awal sebelum masuk RRI sampai sekarang, kemudian sampai Mbak Romi itu sering diundang-undang untuk mengisi acara baik lomba-lomba maupun acara resmi pemerintah maupun acara resepsi dan pernikahan. Ada nggak satu kejadian unik yang Mbak Romi itu kayak mengenang selalu kejadiannya gitu? Yang pengalaman yang sulit dilupakan ya. Yang ini dulu, yang negatif apa positif nih? Keduanya aja Bang, sebagai motivasi aja sih Bang. Kalau yang negatif ini, kita dipercayai memanage suatu acara, bukan saja sekedar MC. Yang penawarnya luar biasa, kita melibatkan penanggung jawab acara, MC, talents, dan segala macam. Ya, tapi ternyata kalau ada vendor yang tidak kita dekat secara emosional, misalnya anggaplah itu seorang yang nyiapin baju, ya kan? Kita udah yakin aja nih dia bakal nih ternyata di hari H, di acara nikahan, bajunya belum disiapin gitu, ya kan? Nah, ternyata ini di luar perkiraan kita sangka awal oke aja mereka udah ready, ternyata dia sangka one day nikah langsung resepsi, ternyata hari pertama adalah nikah, hari keduanya adalah resepsi. Waduh, setiap tuan rumah sepertinya untuk yang sesi itu dia nggak nggak beritahu ke kita bahwa dia udah apa namanya bajunya gimana-gimananya, ya kan? Ternyata belum siap. Yang lain kita udah ready, tapi gara-gara yang satu itu kita jadi cacat dari acara kita gitu ya. Tapi alhamdulillah ada suatu pelaminan nih, misalnya nyiapin bajunya tuh dengan waktu yang sekejap. Alhamdulillah Allah bersama kita. Jadi bagaimanapun kita harus semua, walaupun kita ada beberapa vendor yang tidak kita libatkan, tapi kita harus merangkulnya gitu. Tapi yang ini kayaknya udah dihubungi, nggak ngangkat, kayak dia gimana gitu. Jadi bagaimanapun itu tanggung jawab moral kita, ya kan? Orang taunya kita yang handle gitu, ya kan? Tapi secara umum, makasih buat Bang Romi udah wanti-wanti, udah kini walaupun ada sesuatu lain hal yang bikin kita cemas-cemas gitu ya. Dan saya pun sampai sekarang buat yang vendor satu itu kurang berkenan sih, tapi ya cukup menjadi pengalaman lah gitu loh, ya kan? Berarti kalau buat ya berarti memang sulit untuk dilupakan. Itu yang tidak gini. Jadi itu saya ambil hikmah di balik itu, kita harus standby,
kita harus ada kedekatan emosional semua gitu. Kita yang nyangka yang bukan dari timnya kita yang bermasalah, ternyata dari vendor yang sepertinya udah kerjaannya itu gitu dan udah punya jam terbang yang tinggi gitu. Kita nggak sangka seperti itu ya kan. Tapi alhamdulillah bisa tertutupi dengan kemampuan kita dengan memanage acaranya gitu loh. Ya, memanage acara orang tersebut gitu dan kita dapat apresiasi juga gitu dan malah minta maaf Bang Romi, orang tuh minta maaf gitu yang buat yang satu itu. Ya, nggak salah total kita sih. Tapi bagaimanapun kita udah menganggap dia tuh keperluan dia tuh adalah apa ya, tanggung jawab kita. Kalau buat yang positifnya kita dapat cuan ya yang apa ya, orang justru mau lebih bayar cash ya, nggak usah siap acara aja dulu gitu. Tapi kalau misalnya yang negatifnya juga kadang udah seminggu udah di ini mereka sibuk gitu, malah juga ada yang nggak dibayar gitu. Oke. Ada ya kalau dihitung yang nggak bayar juga ada beberapa kali gitu. Sedih juga sih karena mungkin alasannya keuangannya yang apa ya, bendaharanya yang melarikan diri gitu loh. Apa ya, uangnya entah kurang dan segala macam gitu. Tapi Parmi jadikan aja nanti ada rezeki-rezeki dari yang lain gitu loh. Padahal udah hujan-hujan gitu, udah nyiapin toa juga gitu. Tapi semoga nanti ada kabar baik dari mereka gitu. Kalau nggak sekarang besok-besok. Oke, berarti ada pengalaman yang sangat sulit untuk dilupakan Bang Romi, baik yang menyenangkan maupun sedih. Untuk nggak dilupakan juga kalau talent itu telat datang juga pernah kayak gitu. Udah putih matu mancalia, udah tapi lalunya tipu gitu dihubungi gitu. Padahal kita udah diwanti kan. Tapi itulah gunanya MC. Kita berpandai-pandai di lapangan. Ya kan? Telat setengah jam nggak masalah lah. Daripada telat sejam gitu, daripada nanti orang kecobrat. Ya kan? Ini vendor kita yang cari yang ngaji nih. Yang ngaji misalnya yang sari tilawah kan di awal. Dia telat gitu ya. Ya udah nggak apa-apa. Kita majuin aja yang misalnya sungkemannya gitu ya kan. Nah, yang penting kita jangan risih, kita jangan jadi panik karena kalau kita panik orang juga panik. Jadi nampakkan sikap tenang walaupun hati kita gitu udah digdor juga sih ya kan, udah pecah juga konsentrasi di mana nih ya kan. Untung itu gunanya asisten yang bisa menjadi perpanjangan tangan dari kita ya. Silakan. Berarti itulah pengalaman Bang Romi yang sangat sulit dilupakan. Dan juga saya pernah juga nih Bang sekali ngisi MC nikahan guru nih Bang. Kenapa? Punya pengalaman apa di sana? Nah, jadi waktu sudah PPL guru, jadi saya kan SD Sapiran, 10 Sapiran tempat Bunda Sri dulu bertugas. Iya. Jadi pernah nih anak dari guru itu mau nikahan, pas sudah mau selesai PPL dia bilang nih, bisa nggak nge-MC untuk acara ini? Oh boleh Bu, silahkan gitu. Bagus, berarti harus diterima, jangan nolak. Ya langsung, ya walaupun gini juga Bang, walaupun ya nggak ada dikasih honor sih Bang, walaupun cuman acaranya cuman pas hari aja, cuman dipakai pas akad nikah, pas resepsi enggak. Tapi setidaknya kan ya udahlah dapat pengalaman gitu, nggak dapat uang pun nggak masalah gitu. Oke, apa yang menarik di sana itu? Mungkin kalau yang menarik bagi saya nih Bang Romi, ada satu kejadian, jadi kan kita janjian tuh jam 8 gitu. Nah, saya sudah nyampe di lokasi akad itu setengah 8, jaga-jaga kan kalau udah ada kedua mempelai itu udah datang, udah keluarga yang datang. Ternyata setengah 8 tuh masih kosong, belum ada satupun keluarga yang datang. Tapi gitu kita yang di bagian MC harus cepat datang, jangan jadi kita yang ditunggu orang. Bagaimanapun bagus, nggak apa-apa walaupun sepi, walaupun kadang orang tuh janji setengah 8 udah hadir ya, tapi nyatanya jam karet ya. Karet. Alasannya orang tuh. Tapi pandai-pandai kita, jangan nanti kita orang belakang gitu, orang kecewa gimana nih. Paling untuk diri kita, apa yang kita bisa lakukan? Misalnya kalau bisa acara nikah, sound systemnya udah oke, ya kan? Blocking, iya. Padahal nanti akan waktu juga, jadi kita gunakan waktu daripada percuma nunggu orang ya kan? Daripada waktu sia-sia, menikahnya. Jangan kita MC itu terlampau ngukur-ngukur diri. Saya MC ngapain lagi mengangkat meja, ngangkat ini apa penting sukses orang itu sukses ini adalah sukses keluarga. Walaupun kita adalah